tercatat yang hadir pada saat ini dari media baik online maupun offline. Menteri akan didampingi beberapa eselon 1 dan eselon 2 Kementerian ATR BPN. Untuk mempersingkat waktu, teman-teman media, kami mohon nanti selama acara tidak menghidupkan suara, tetapi pada saat pertanyaan nanti moderatornya akan dipandu oleh Bapak Taufik. Selebihnya, kami akan membuka beberapa session khusus untuk siang hari ini. Pertanyaannya kami mohon untuk dapat sekitar tentang mafia tanah. Selebihnya nanti teman-teman media apabila ada pertanyaan di luar mafia tanah dapat menghubungi Humas untuk kita konsulkan kepada pejabat terkait. Baik, kepada Bapak hadir pada siang hari ini yang mendampingi Bapak Menteri adalah Bapak Irjen kita. Selanjutnya hadir juga Bapak Staf Menteri bidang penanganan sengketa dan konflik tanah dan ruang. Hadir juga Bapak Staf Khusus Menteri ATR BPN bidang kelembagaan. Hadir juga Bapak Staf Ahli Menteri ATR bidang teknologi informasi dan Dengan kami akan mengajak Anda untuk mengikuti konferensi pers yang disampaikan oleh Menteri ATR BPN Sofyan Djalil terkait dengan mafia tanah. Dan baik, kita akan mulai acara respon pada siang hari ini. Kepada Bapak Menteri Agraria dan Tata Ruang, kami persilakan dengan hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Teman-teman sekalian, mendengar suara dengan baik pasti ya. Nah, kalau mendengar, coba diangguk. Mendengar ya? Oke, bagus. Terima kasih banyak. Bagus. Nah, acara hari ini adalah bentuk komunikasi kita setelah lama kita tidak bertemu selama COVID. Alhamdulillah COVID sudah mulai teratasi. Terus kemudian kita perlu bersilaturahmi, bertemu walaupun tidak tatap muka. Ada beberapa hal yang ingin disampaikan, terutama ini adalah pertanggungjawab publik. Bertanggung jawab publik Kementerian ATR tentang apa yang kita lakukan selama ini. Dari berbagai hal yang kami lakukan, PTSL masih tetap berlanjut dan kita kejar target-target walaupun dalam keadaan COVID. Mudah-mudahan tahun ini kita bisa mensertifikatkan dan mendaftarkan tanah atau sertifikatkan mungkin sekitar 8 juta bidang. Kemudian redistribusi, program redistribusi terus jalan. Alhamdulillah sengketa-sengketa yang menjadi prioritas dalam prioritas utama sudah sebagian cukup diselesaikan kerjasama dengan CSO. Kemudian program penyelesaian konflik dan sengketa berjalan, walaupun apabila konflik dan sengketa ini tidak mudah, ya. Tapi kami tetap terus berupaya untuk menyelesaikan konflik dan sengketa. Kemudian satu lagi yaitu apa yang Anda dengar sekarang ini komitmen pemerintah untuk memerangi mafia tanah. Bapak Presiden sangat komit tentang masalah ini. Ya, sehingga Bapak Presiden memanggil rapat terbatas menanyakan tujuan dan apa
kita lakukan dalam rangka efektivitas memerangi mafia tanah. Selama ini mungkin Bapak-Bapak, saudara-saudara tidak banyak mendengar tentang mafia tanah. Begitu kita buka dan kita perangi, mungkin selama 2 tahun terakhir ini, banyak capaian yang telah dicapai. Dengan bantuan tentu Kepolisian Republik Indonesia, Kejaksaan Agung, kemudian lembaga peradilan, ya, siapa yang kurang. Nah, jadi banyak yang sudah bisa dicapai. Misalnya kasus di Padang yang sekian lama itu masyarakat disandra oleh mafia tanah, alhamdulillah sudah selesai. Ya, dengan ketegasan Bapak Kapolda, ya alhamdulillah sudah selesai. Dan mafianya sudah dipenjarakan. Masyarakat di 7 kelurahan yang selama ini disandra oleh mafia dengan bermacam cara, alhamdulillah sekarang mereka telah mendapatkan haknya kembali. Mungkin juga Anda mendengar kasus di Ujung Pandang. Luas sekali wilayah Ujung Pandang yang dimainkan oleh mafia tanah dengan menggunakan kirik abal-abal atau bukti abal-abal, mereka berhasil ya mendapatkan keputusan pengadilan, ada yang sampai ingkrah. Ya. Nah, ini juga kelihatan. Nah, kita perang sekarang, kita lawan. Ya. Alhamdulillah, salah satu perkara itu sudah dimenangkan oleh masyarakat atau dimenangkan oleh pihak yang benar. Ya. Kemudian mafianya ini sekarang menjadi barangkali harus sangat hati-hati. Ya. Bahkan saya dengar orangnya nggak ada di dalam negeri. Ya. Jadi oleh sebab itu, saya itu beberapa contoh nanti Pak Irjen, kemudian Pak Hari, Pak Jenderal Hari. Kalau Irjen ini Inspektur Jenderal Sipil, Inspektur Jenderal Kementerian. Sebelah kanan saya Bapak Inspektur Jenderal beneran. Beliau Ketua Tim Anti Mafia Tanah yang diperbantukan dari Kepolisian Republik Indonesia dan sudah bersama di kantor ini sudah hampir 3 tahun. Dan alhamdulillah dengan koordinasi yang baik sekali dengan pihak kepolisian, banyak capaian yang telah kita lakukan. Saudara-saudara sekalian, nanti teknisnya akan disampaikan oleh Pak Irjen dan Pak Hari. Nah, tetapi yang saya ingin sampaikan bahwa ini adalah upaya besar kita untuk memberikan kepastian hukum dalam bidang tanah. Saya tahu di antara saudara mendengar banyak kasus yang belum selesai. Saya akuin banyak kasus belum selesai. Kenapa? Kalau sudah sampai kepada sengketa, konflik, apalagi terlibat mafia tanah, itu lebih rumit. Lebih rumit. Ya, walaupun mungkin di antara yang menjadi korban merasa kok begitu aja nggak selesai, gitu ya. Tapi lebih rumit. Karena apa? Apalagi sudah masuk lewat pengadilan, ya kan? Pengadilan ada tata usaha, ada perdata, ada pidana, begitu ya. Kemudian kalau yang kasusnya yang sudah bertahun-tahun, banyak sekali kasus ini ada memang kasus yang sudah lama, legacy masa lalu. Ya baru sekarang kita buka dan kita perangin. Nah, itu tidak mudah. Namun untuk teman-teman ketahui bahwa pemerintah sangat serius dalam hal ini, Bapak Presiden sangat serius dalam hal ini, kami dan seluruh aparat penegak hukum cukup serius di dalam mengatasi masalah mafia tanah ini. Tujuan akhirnya adalah supaya kepastian hukum dalam bidang tanah sehingga investor yakin melakukan investasi di Indonesia, sehingga orang yang punya hak bisa tidur nyenyak, tidak khawatir bahwa tanahnya nanti diserobot oleh mafia dengan berbagai praktek-prakteknya. Nah, kesempatan ini juga saya ingin mengingatkan kepada para mafia, jangan coba-coba lagi. Kalau di masa lalu bahwa kalian bisa melakukan secara leluasa, sekarang tidak bisa lagi. Kita akan monitor, kita akan melakukan berbagai upaya. Prinsip saya bilang kepada teman-teman, nggak boleh mafia menang.
Tidak boleh mafia menang. Karena kalau mafia menang itu repot kita semua. Sebab itu kami bekerja sama dengan aparat penegak hukum, kemudian kami ke Komisi Yudisial berkoordinasi dengan Komisi Yudisial, kemudian berkoordinasi dengan Mahkamah Agung. Kalau misalnya ada hal-hal yang memerlukan perhatian Mahkamah Agung, supaya kehidupan atau cara-cara praktek jahat yang dilakukan oleh para mafia tanah itu makin berkurang. Dan mudah-mudahan kalau kita serius terus memerangi akan hilang, tapi perlu waktu. Barangkali itu pengantar saya, mungkin Pak Irjen mau menyampaikan dulu. Pak Ketua Satgas, Pak Hari, silakan Pak Hari. Iya, Ketua Satgas yang akan menyampaikan lebih teknis. Nanti Pak Irjen dan Bapak yang lain, dan setelah itu kita bikin forum dialog. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak Menteri. Yang saya hormati rekan-rekan media, menyikapi beberapa kasus yang terjadi khususnya terkait dengan kejahatan pertanahan. Dalam hal ini pelakunya kita sepakat kita namakan mafia tanah. Sejak tahun 2017, Pak Menteri sudah mulai mengidentifikasi bahwa kasus kejahatan pertanahan ini tidak bisa kita selesaikan sendiri. Dia menginisiasi membentuk tim Satgas Mafia Tanah dengan bekerja sama dengan kepolisian. Pak Menteri sudah membuat satu MOU dengan Bapak Kapolri pada saat itu. Kapolrinya adalah Bapak Tito Karnavian. Melalui MOU itu kita membentuk tim. Di dalam pelaksanaannya, tim sudah berhasil melaksanakan penindakan beberapa kasus yang terjadi. Namun, kegiatan ini tidak bisa kita selesaikan hanya kerjasama antara kepolisian dengan BPN saja. Kita perlu menggandeng aparat penegak hukum lain, termasuk kejaksaan dan pengadilan. Kenapa itu kita lakukan? Karena banyak sekali modus operandi yang terjadi, yang dilakukan oleh para pelaku mafia tanah ini, dari mulai pemalsuan dokumen, pendudukan ilegal atau menduduki lahan tanpa hak, mencari legalitas di pengadilan, dan kasus-kasus lain. Di dalam pelaksanaannya BPN tidak punya kewenangan untuk uji material dan melakukan penindakan atas perbuatan mafia tanah itu. Dengan bekerja sama dengan kepolisian dan kejaksaan, kita bisa menembus perilaku jahat yang dilakukan oleh mafia tanah itu. Kita tahu mafia tanah ini melaksanakan kegiatannya secara sistematis. Kita mengidentifikasi bahwa mafia tanah selama ini dia berhasil melakukan satu kejahatan karena dia mengetahui, memahami peraturan atau persyaratan, proses atau prosedur yang dilakukan apakah itu di kementerian maupun di tempat-tempat lain. Berikutnya, dia memanfaatkan kelemahan birokrasi dan penegakan hukum. Bagaimana birokrasi yang kita tata sebagian rupa ternyata mampu ditembus oleh para pelaku kejahatan. Bahkan penegakan hukum pun itu juga dapat dipengaruhi. Berikutnya adalah mafia tanah ini memanfaatkan formalitas peraturan, persyaratan, bagaimana proses dan prosedur di dalam pemohonan maupun proses penerbitan sertifikat. Mafia tanah tahu bagaimana Kementerian ATR BPN atau jajarannya tidak diberi kewenangan untuk uji material. Hanya formilnya saja ketika lurah sudah tanda tangan, diketahui aparat setempat, secara prosedur bisa kita sudah dilengkapi dan kita proses. Ternyata dokumen yang diajukan sejak dari awal sebelum masuk ke meja loket pejabat BPN itu sudah palsu. Ketika berproses berakibat pada terbitnya sertifikat atau dokumen yang tidak benar. Dan mereka juga berpengalaman dalam pengurusan dan beracara di pengadilan. Tadi Bapak Menteri sudah sampaikan, ada beberapa perkara
baik di Sumatera Barat maupun di Makassar. Makassar hampir sepertiga kota Makassar ini ada satu lahan yang sudah dikuasai oleh mafia. Bahkan ada satu perkara yang sampai di pengadilan kita kalah. Dan ini sedang kita upayakan untuk mengembalikan hak kita melalui upaya hukum yang sedang kita lakukan. Oleh karena itu, kami membutuhkan kerjasama yang kuat, baik dengan APH, demikian juga kepada masyarakat. Kita berharap masyarakat bisa lebih aktif untuk memberikan informasi ketika ada indikasi terjadinya kejahatan pertanahan. Ini sebagai upaya kita untuk melakukan upaya lebih dini. Demikian juga saat ini Kementerian ATR BPN tidak hanya sekedar untuk melakukan penindakan atas kasus-kasus yang sudah terjadi, kami juga melakukan upaya pencegahan. Bagaimana pencegahan itu kita lakukan? Pak Menteri sudah menyandangkan bagaimana kita saat ini sedang memperbaiki sistem, baik internal maupun keluar, eksternal. Secara internal kita memperbaiki, baik melalui pembinaan personil kita, SDM, sehingga kita meningkatkan kemampuan, kapasitas, integritas, maupun tanggung jawab kebanggaan pada institusi kita, supaya kita tidak melakukan pelanggaran terkait dengan munculnya dokumen-dokumen yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan tidak dapat memberikan kepastian hukum pada masyarakat. Dan secara eksternal, kita lebih aktif untuk mensosialisasikan bagaimana peraturan-peraturan yang baru, peraturan-peraturan yang belum diketahui masyarakat, sehingga masyarakat ini bisa paham bagaimana mekanisme jual beli tanah, bagaimana kalau akan melakukan proses hak tanggungan, sehingga masyarakat kita tidak menjadi korban kejahatan, apalagi menjadi bagian dari pelaku kejahatan itu sendiri. Oleh karena itu, dukungan masyarakat dan rekan-rekan media sangat penting buat kami untuk bisa menangani masalah-masalah kejahatan pertanahan. Itu yang kami lakukan di Satgas Anti Mafia Tanah. Ya, ke depan kita juga berharap sinergitas antara Kementerian ATR BPN dengan rekan-rekan media bisa terbangun baik dan kita mendapatkan informasi sebanyak-banyaknya, dan yang tidak kita mendapatkan masukan-masukan bagaimana menyelesaikan masalah tanpa harus melalui proses peradilan. Kalau memang bisa diselesaikan secara non-justisial, ya itu lebih baik. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, lebih lanjut nanti kita bisa berdiskusi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Staf Khusus. Pak Irjen menambahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Menteri, rekan-rekan dari media. Saya ingin menyampaikan bahwa Kementerian ATR sangat serius dalam memerangi mafia tanah. Hal tersebut dapat rekan-rekan wartawan media lihat bahwa Pak Menteri sudah membentuk Satgas Anti Mafia Tanah, dan ini sudah bekerja dan ada hasil-hasilnya sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Menteri sendiri dan Ketua Tim Satgas Mafia Tanah. Selanjutnya, bentuk keseriusan lain adalah membentuk Inspektorat Bidang Investigasi. Inspektorat ini melakukan audit forensik maupun audit investigasi untuk mengungkap terjadi atau tidak terjadinya suatu penyimpangan yang dapat menyebabkan kerugian keuangan negara ataupun kasus-kasus mengenai kasus-kasus pertanahan. Apa saja yang dilakukan oleh Inspektorat Bidang Investigasi, yaitu mengungkapkan fakta-fakta dan proses kejadiannya, sebab-sebab dan dampak dari penyimpangan, kemudian pihak-pihak yang terlibat atau yang terkait dengan penyimpangan, selanjutnya akibat dari penyimpangan itu sendiri disimpulkan apakah mengakibatkan kerugian negara, pelanggaran disiplin oleh para pegawai, ataupun terjadinya penyimpangan atau prosedur di dalam pelayanan pertanahan yang mengakibatkan beralihnya hak seseorang yang dengan cara tidak sah. Sejak terbentuknya Inspektorat Bidang Investigasi, antusias masyarakat sangat tinggi, sudah 732 pengaduan,
yang dalam bentuk yang pertama, penyalahgunaan wewenang, ada 17 kasus, pelayanan masyarakat 201 kasus, korupsi atau pungli 11 kasus, kepegawaian atau ketenagakerjaan 3 kasus, sengketa, konflik, dan perkara ini yang paling banyak, yaitu 493 kasus. Yang lain-lain 7 kasus. Dari jumlah kasus tersebut, kita tangani dengan serius, yang sudah dilakukan oleh inspektorat, sudah ditangani 162 kasus, joint audit dengan Dirjen Teknis, bersama-sama dengan Dirjen Sengketa Perkara, ada 5 kasus, kemudian hal-hal yang kami anggap bisa diselesaikan oleh Kanwil, kita serahkan kepada Kanwil ada 303 kasus. Ini semua pengaduan kami analisis yang memenuhi persyaratan yang bukan mengandung fitnah, tentu akan kita tindak lanjuti ke lapangan. Tetapi yang tidak memenuhi unsur, ya ini mungkin kami tampung, kami cari kelengkapan buktinya. Apabila mencukupi, kita lakukan audit oleh tim inspektorat. Terhadap audit tersebut, selama terbentuknya bidang investigasi, kita tidak bangga ya Bapak Ibu sekalian menghukum 125 pegawai, tetapi ini bentuk daripada pembinaan ya, yang bisa dibina kita bina, tetapi yang tidak bisa dibina ya kita mungkin di antaranya ada yang kita berhentikan. Jadi ada yang hukuman berat, kita tidak main-main terhadap kasus-kasus yang terhadap mencoba meletakkan surat-surat di atas tanah orang lain. Ini Pak Menteri dan kita jajaran tidak toleransi sama sekali yang terhadap hal ini. Ini yang membuat kekacauan sehingga perlu kami tindak dengan hukuman berat. Kemudian itu ada 32 orang, hukuman disiplin sedang ada 53 orang, dan disiplin ringan ada 40 orang. Jadi itu yang kami lakukan, bentuk keseriusan kami, bahkan ya apabila seseorang akibat dia melanggar hukum ditangani oleh penyidik, ya kita akan membantu penyidik untuk menyelesaikan kasus-kasus tersebut. Ada beberapa contoh mungkin yang sudah ditangani dan terindikasi mafia tanah. Ada beberapa, ada yang kami indikasikan ya, atau juga sudah terbukti. Tentunya yang sudah tidak asing lagi, SHM 431 Cakung, SHGB 06074 Duren Sawit, Jakarta Timur, SHM 8516 Cilandak, kemudian SHM 2575 Pondok Pinang, kasus mafia tanah juga yang baru kami tangani SHM 02878 Sambirejo, itu di Jawa Tengah, kemudian SHM 05922 Sekajati di Jawa Barat, SHM 07035 Bangka, Jakarta Selatan, SHGB 87 sampai 154 Lubuk Raya, Tebing Tinggi, Sumatera Utara, SHGB 74 Tanjung Buntung, Batam, kemudian gugatan aset BMN pada Provinsi Sulawesi Selatan, ini sedang ditangani, kemudian SHM 01677 Petogokan, SHM 07035 Cimpeda. Yang terakhir kami juga bekerja sama dengan KPK, kami menerima pengaduan KPK dan kita tindak lanjuti. Ada 4 kasus yang sedang kita tangani dan sudah selesai ditangani. Demikian Pak Menteri yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Akan moderator. Teman-teman wartawan semuanya yang berada di seberang sana, jauh semuanya, ya, tetapi dekat dan sangat mudah kita berkomunikasi. Kalau memang ada pertanyaan lagi setelah penjelasan dari Bapak Menteri tadi, kemudian juga dari Pak Hari, dan kemudian juga Sumber Rizal, kami persilahkan
Pertanyaan. Kami buka untuk 3 orang dulu, ya, untuk 3 wartawan dulu, 3 reporter dulu. Setelah itu kita buka lagi. Nah, ini problemnya saya memang tidak bisa membaca namanya di sana. Sebutkan nama ya. Ya, Pak. Bu, mau tanya Bu. Ya Pak, Bu, naik Pangaribuan Bu, Jakarta News Bu. Dari mana? Desi dari RRI Pak. Oh, dari RRI. Baik, dari RRI. Jimmy dari Jurnal. Kemudian naik Pangaribuan dari Jakarta News Pak. Dodi dari Kupas Merdeka. Ini dari Jurnal Pak. Henry dari Rajawan. Dari Pontianak. Dodi Kupas Media Merdeka KPK dari Tipikor, Bogor. Pak Erik. Izin juga Bu. Media KPK Tipikor, Erik. Mau bicara Pak. Mohon izin. RRI, silakan. Ya Pak. Baik. Selamat Izin. siang Pak Menteri Pak Selalai. bersama jajarannya. Kalau saya lihat sih sebenarnya kalau kita bicara soal kasus mafia tanah ini kan seperti tidak ada habisnya gitu ya Pak ya. Beberapa waktu lalu kita sudah Pak Menteri sudah konferensi pers bicara soal mafia tanah, hari ini kemudian kita bicara dengan hal yang sama. Tadi sempat disinggung bahwa Satgas anti mafia tanah sudah dibentuk sejak tahun 2017 oleh Pak Menteri. Tetapi kemudian kasus per kasus kita selalu dengar di publik gitu ya. Mereka banyak yang tidak sedikit yang menjadi korban dari mafia tanah. Nah, pertanyaan saya ketika Satgas anti mafia tanah itu dibentuk, kira-kira di daerah-daerah mana yang menjadi zona merah terjadinya kasus mafia tanah? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kan kita sudah ada punya undang-undang tentang cipta kerja, undang-undang cipta kerja yang di situ yang mengamanatkan berdirinya bank tanah. Nah, itu sampai saat ini sudah sampai mana progresnya itu? Lalu kemudian yang ketiga, meskipun upaya yang sudah dilakukan, penindakan yang sudah dilakukan oleh kepolisian melalui Satgas anti mafia tanah itu, tapi kemudian kasus-kasus ini seringkali masih lagi terjadi. Nah, sering masyarakat mengeluhkan itu adalah oknum di internal BPN-nya sendiri. Beberapa waktu lalu kita sudah dengar dari pernyataan Pak Menteri bahwa Pak Menteri misalnya contoh kasus di Jakarta Timur, Pak Menteri hanya memutasikan pejabat yang bersangkutan ke daerah. Nah, bagaimana ketika kasus-kasus ini muncul secara terus-menerus, tapi kemudian hukuman atau sanksi yang diberikan kepada oknum pejabat tersebut hanya bersifat mutasikan gitu. Apakah kemudian tidak dipertimbangkan misalnya jika putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap menjatuhkan oknum BPN tersebut misalnya dia bersalah, kenapa tidak diberhentikan gitu? Nah, maksudnya saya adalah ya hukum harus ditegakkan dengan memberikan sanksi yang tegas, bukan sekedar dimutasikan seperti itu Pak Menteri. Demikian pertanyaan 3 pertanyaan saya saja. Terima kasih. Selamat siang Pak Menteri. Baik, coba yang kedua, kalau tidak salah namanya tadi naik Pangaribuan. Pangaribuan, silakan. Naik Pangaribuan. Masih mute? Coba. Ya. Selamat siang Pak Menteri. Yang.
Pak Menteri, ada kasus sekarang ini yang lagi viral, yaitu kasusnya putrinya almarhum Pak Baharudin Lopa, yaitu mantan Jaksa Agung ya, kalau nggak salah tahun 2001 ya, kalau nggak salah. Kasus tersebut saya lihat viral di Twitter terkait kasus tanahnya di Pontianak kalau nggak salah Pak Menteri. Yang saya mau tanyakan bagaimana penanganan kasus tersebut Pak Menteri? Karena sampai saat ini kasus tersebut masih bahan pembicaraan di Twitter. Tanah tersebut luasnya 5 hektar dan ini melibatkan mafia tanah Pak Menteri. Nah, katanya bahwa ada oknum yang bermain di sana, saya nggak tahu persis. Tolong klarifikasi Pak Menteri terkait kasus tanah putrinya Baharudin Lopa tersebut. Terima kasih Pak Menteri. Saya Naik Pangaribuan dari Jakarta News. Terima kasih Pak Menteri. Oke, baik. Yang ketiga, satu lagi tadi saya tidak tercatat namanya, sudah lupa. Ibu Yuli. Sahila Pak dari Kompas. Kompas, silakan. Kompas, silakan Kompas. Ya, selamat sore Pak Menteri dan seluruh jajaran. Saya Sohaila dari Kompas mau bertanya, ada beberapa pertanyaan. Ini aja sih Pak, tipsnya biar masyarakat agar terhindar dari mafia tanah itu kayak gimana dari Pak Sofyan. Terus melanjutkan pertanyaan dari RRI tadi, bagaimana dengan kelanjutan bank tanah dan apakah efektif dalam memerangi mafia tanah. Terus tindakan yang Pak Sofyan lakukan bila ada oknum BPN yang bekerja sama dengan mafia tanah itu apa hukumannya gitu. Soal sertifikat elektronik Pak, apakah efektif juga untuk memerangi mafia tanah? Maksudnya ya memerangi mafia tanah gitu Pak. Dan kapan akan diterapkan gitu? Terima kasih Pak. Karena sudah 3, kami beri kesempatan dulu untuk Pak Menteri untuk menjawabnya. Terima kasih. Nanti Pak Irjen Hari dan Pak Dirjen, Pak Direktur Jenderal, dan mungkin kalau ada yang teknis nanti Bapak yang lain akan menjelaskan. Termasuk ada di sini Inspektur Investigasi juga hadir. Dari RRI tadi mengatakan bahwa tidak henti-hentinya. Ya, memang masalah ini barangkali ini kan masalah mafia tanah bukan masalah baru. Ya. Masalahnya ini sudah lama dan di masa yang lalu barangkali tidak ada upaya sistemik untuk memerangi. Oleh sebab itu kami sejak 2017 mulai membuat tim anti mafia tanah. Dari tahun ke tahun makin intensif kita bekerja. Bapak Presiden memberikan perhatian khusus terhadap masalah ini. Ini ada moral boost yang luar biasa untuk kita memerangi mafia tanah. Kalau Anda mengatakan tidak henti-hentinya, memang kejahatan itu tidak pernah ada henti-hentinya, ya kan? Kita perangin hari ini, besok ada mungkin kasus yang lain. Kalau kejahatan sudah berhenti, maka kita tidak perlu banyak lagi kepolisian dan sistem pengadilan pidana. Begitu juga ada bidang mafia tanah. Tapi dengan kita sama-sama punya kesadaran untuk memerangi mafia tanah berpikir 3-4 kali untuk melakukan hal yang sama. Ya, terutama para backing. Karena mafia tanah ini ada backingnya, ya kan? Nah, kalau kita terus bicara rame-rame ini, para backing jadi takut gitu loh. Ya. Nah, oleh sebab itu
kita perlu terus mewacanakan dan membicarakan masalah ini. Di daerah mana saja itu banyak, umumnya cirinya adalah ya ada seluruh Indonesia. Tetapi yang paling menonjol di daerah-daerah di mana harga tanahnya mahal, ya kan, daerah yang berkembang, ya kan, kemudian di situ terjadi mafia tanah. Tapi kalau yang kita baca di koran, di media sosial, itu tidak semua mafia tanah. Kadang-kadang orang kecewa karena layanan BPN tidak memuaskan dia karena mungkin dokumennya tidak lengkap dan macam-macam. Kadang-kadang kemudian karena sekarang lagi hot isu mafia tanah, dikatakan mafia tanah. Oleh sebab itu, kalau kasus-kasus seperti itu kami sangat hati-hati untuk menyatakan apakah itu betul kasus mafia tanah atau tidak. Kita akan melakukan investigasi dengan akurat, ya, sehingga jangan sampai orang-orang BPN atau ada kasus sengketa misalnya kemudian diklasifikasikan secara simpel seolah-olah semua menyangkut mafia tanah. Yang kedua tentang bank tanah. Bank tanah sampai di mana ini tahap final. Kami besok rapat terakhir untuk harmonisasi perpres tentang governance daripada bank tanah. Tinggal sedikit lagi. Dan satu lagi PP tentang pemasukan modal. Ini insya Allah sebelum akhir tahun modal sudah masuk, perpres tentang governance-nya sudah, kemudian kita bisa nunjuk segera pengurus, sehingga kehadiran kehadiran bank tanah bisa banyak menyelesaikan masalah-masalah jangka pendek dan jangka panjang. Kita akan negara nanti akan mempunyai tanah yang dikelola oleh negara untuk kepentingan orang banyak yang lebih efektif. Untuk rumah rakyat, untuk fasilitas umum, program reforma agraria, dan lain-lain. Saudara, saya yakin insya Allah pada paling lambat akhir tahun ini, paling lambat awal Januari kita sudah punya bank tanah untuk tahap pertama. Nanti dia tentu kita mulai dengan kecil dulu, sambil berjalan dalam waktu yang berkembang bersama perkembangan waktu. Oknum BPN sendiri, Pak Irjen telah mengatakan kita keras sekali, banyak kita pecat, ya kan? Ditanyakan tadi kenapa dimutasikan? Itu persoalannya adalah karena proses pemeriksaannya belum lengkap, belum utuh, belum tuntas, sehingga kita tidak bisa mengambil hukuman yang terkeras. Maka misalnya kita mutasikan dulu atau kita nonjokkan dulu. Nanti begitu hasil pemeriksaan lebih jelas, apalagi ada keputusan pengadilan, kami tidak segan-segan mempidanakan kalau memang ada unsur pidana, ya kan? Nah, jadi nggak usah khawatir tentang masalah itu. Kita mengambil tindakan yang bagus, bagian dari perbaikan sistem. Tetapi untuk diketahui, ya kan, pegawai BPN atau orang yang bekerja di BPN di seluruh Indonesia sekarang hampir 40.000 orang, ya kan. Nah, dalam keranjang besar itu biasanya apapun isinya ada 1-2 yang busuk. Kalau keranjang besar berisi apel, seluruhnya apel, 1-2 apel mungkin ada yang busuk. Begitu juga di dalam organisasi besar, di mana-mana. Jadi jangan Anda menganggap bahwa BPN ini penuh dengan orang-orang yang punya itikat buruk. Ada, tapi tidak banyak. Yang itu yang kita ambil tindakan yang keras. Ya. Pak Naik dan kasus Putri Pak Baharudin kita sedang teliti. Ya, nanti Pak Hari bisa cerita atau Pak Irjen bisa cerita. Itu tanah dikuasai atau dimiliki atau dibeli barangkali oleh Pak Lopa pada pertengahan tahun 1970-an. Mungkin beliau beli waktu beliau bertugas sebagai Kajati di sana tahun 75 ya atau 76. Kemudian dari yang saya dapat dari WA putri beliau, karena saya langsung berkomunikasi langsung dengan beliau, dengan Ibu Sita.
Ya. Nah, dari WA beliau kronologis, baru mereka tahu ada tanahnya tahun 2012. Baru mereka atau keluarga atau ahli waris mencari cerita dan mencari data di mana tanah itu. Jadi ada periode yang sama sekali tidak menjadi perhatian atau tidak dalam perhatian ahli waris. Ya, termasuk barangkali Pak Lopa. Waktu Pak Lopa masih hidup tidak menjadi ini jadi perhatian, baru tahun 2012 ahli waris mencari informasi. Sekarang kita sedang teliti secara lebih baik. Apakah sudah bersertifikat atau belum? Apakah masih ada SKT atau belum? Siapa yang ngawal, yang jaga, atau dan lain-lain. Oleh sebab itu, saat ini kami belum bisa menjawab secara tuntas. Kita akan teliti secara sangat serius. Kalau tanah itu memang tanah beliau dan kemudian dapat dibuktikan, ya kan, dan tidak ada yang klaim atau membawa ke pengadilan, itu kita akan bisa uraikan. Suhaila, tips untuk masyarakat. Untuk masyarakat yang pertama, yang banyak korban masyarakat juga adalah penipuan dengan meminjam pura-pura beli rumah. Itu kasus keluarganya Pak Dino Patijalal, mafia tanah datang pura-pura ingin membeli rumah. Ya. Kemudian karena membeli rumah, dia minta sertifikat. Ya kan? Sertifikat ini dipalsukan. Atau kemudian dikasih uang muka. Harga rumah 20 miliar, dikasih uang muka 1 miliar. Kemudian diberikan pinjaman sertifikatnya, misalnya. Nah, ini yang praktek ya. Oleh sebab itu tips kepada masyarakat, kalau mau menjual tanah rumah itu, kalau tidak punya pengalaman sebaiknya jangan lakukan sendiri, kecuali pembelinya dikenal. Karena jangan-jangan nanti datang, ya kan, itu ada bagian dari mafia tanah. Hati-hati. Kemudian yang kedua, kalau gunakan notaris, PPAT, ini PPAT juga banyak bagian dari mafia tanah. Ya kita ngambil tindakan keras, kita pecat juga kalau ketahuan. Dan sekarang udah ada yang kita pecat, PPAT-nya, ya kan? Jadi hati-hati masyarakat. Kalau misalnya nanti mengecek tanah, mengecek sertifikat itu jangan dilepas kepada pihak ketiga untuk mengecek karena bisa dipalsukan, ya kan? Harus ada pengawalan yang bagus. Nanti mungkin Pak Hari bisa menjelaskan tentang tindakan internal. Saya sudah sebutkan. Apakah efektif? Upaya yang kita lakukan ini efektif to a certain degree. Tapi paling sedikit dengan dimuat di koran ini, ya diberitakan di media sosial, ini membuat para mafia tanah ini berpikir 2, 3, 4 kali. Terutama yang saya sebutkan tadi, kalau ada orang-orang yang backing mafia tanah, dia akan menghindar karena nanti ketahuan, kita expose gitu misalnya. Ya kan? Jadi, karena mafia, kenapa kita sebut mafia? Jaringannya itu loh. Kalau kejahatan satu-satu itu bukan mafia, tapi yang berjaringan itu loh. Ya, jaringannya itu luas sekali. Saya suka bercanda mengatakan, mafia itu nggak banyak, yang banyak sekali temannya. Kan? Temannya. Dan sebab itu dengan kita expose seperti ini, bahwa Presiden menyatakan secara dua kesempatan, kemarin rapat terbatas lagi bahwa Presiden menekankan tentang masalah ini penting, ini adalah menunjukkan komitmen pemerintah ingin menciptakan kepastian hukum dan bidang pertanahan. Barangkali itu komentar saya. Pak Hari ingin menambahkan? Terima kasih Pak Menteri. Untuk Pak Naik terkait dengan kasus yang keluarga Pak Badrudin Lopa, terakhir saya sudah mengkomunikasikan dengan Kanwil dan sudah dilakukan upaya untuk menghubungi keluarga beliau dan dalam waktu dekat akan dikomunikasikan. Tentu BPN akan berusaha semaksimal mungkin untuk mengidentifikasi berdasarkan dokumen-dokumen yang dimiliki oleh beliau. Dan ini nanti sifatnya akan terbuka dan kami juga akan komunikasikan dengan Satgas Mafia Tanah yang ada di sana, baik Polda Kalimantan Barat maupun Kejaksaan Tinggi di Kalimantan Barat. Sehingga nanti tidak akan ada asumsi-asumsi, semua itu nanti akan diputuskan berdasarkan
hasil investigasi bersama. Nah, terkait dokumen yang disajikan, ya kita berharap apa yang dimiliki beliau itulah yang nanti akan kita jadikan sebagai pedoman untuk melakukan pengembangan di lapangan. Ya mudah-mudahan dalam waktu dekat tim bisa merespon. Kemarin Kepala Kantor menyampaikan pada saya sudah melayangkan surat untuk mengundang keluarga beliau untuk sama-sama untuk melakukan investigasi. Berikutnya terkait dengan kegiatan Satgas Mafia Tanah, tadi perlu saya sampaikan bahwa selama dibentuk Satgas Mafia Tanah ini banyak sekali beberapa kasus yang dapat kita ungkap. Perlu kami sampaikan berdasarkan MOU yang sudah dibentuk, yang ditandatangani Bapak Menteri dan Bapak Kapolri, Satgas Mafia Tanah sudah dibentuk di seluruh Polda dan Kanwil. Jadi kita sudah berkolaborasi bersama untuk menangani masalah-masalah pertanahan di lapangan atau di wilayah. Terkait dengan bagaimana kita supaya atau masyarakat tidak menjadi korban daripada kejahatan pertanahan atau pelaku kejahatan pertanahan, saya mengharapkan masyarakat tidak segan atau tidak sungkan untuk datang ke kantor pertanahan, mengkomunikasikan, menyampaikan permasalahan yang sedang dihadapi. Demikian juga di Polda-Polda maupun Polres, sesuai dengan arahan Bapak Kapolri, Polres dan Polda ini juga membuka hotline, atau juga hadir langsung menyampaikan permasalahan yang dihadapi. Apabila Bapak Ibu sekalian atau warga masyarakat ingin mengalihkan haknya atau menjual aset yang dimiliki, jangan sampai menjadi korban seperti beberapa pemberitaan yang lalu. Kita berharap masyarakat yang pertama tidak percaya begitu saja kepada orang yang menawar atau ingin membeli tanah tersebut. Coba cek betul nggak dia ini memang orang yang memiliki komitmen untuk membeli. Jangan sekali-sekali menyerahkan sertifikat untuk dipinjam dulu, untuk dicek ke BPN dan sebagainya. Kalau memang ragu, dibawa sendiri, ditunjukkan kepada BPN bahwa dokumen kita adalah benar. Berikutnya juga, tolong jangan menunjuk PPAT yang tidak jelas. Artinya tidak kita kenal dengan baik. Apakah PPAT terdaftar atau tidak, silahkan ditanyakan ke BPN. PPAT itu memang benar-benar memiliki izin atau tidak. Dan beberapa hal lain yang mungkin perlu dikomunikasikan dengan kami sangat terbuka. Saya sebagai Satgas Mafia Tanah juga selalu menyampaikan nomor HP saya untuk dihubungi setiap saat. Terkait dengan penanganan kasus yang terjadi dari mulai 2017 sampai dengan 2020, banyak sekali kasus yang sudah kita ungkap, bahkan para pelakunya sudah divonis menjalani hukuman pidana. Ini sebagai wujud ketegasan kita terkait dengan penanganan kejahatan pertanahan yang dilakukan oleh mafia tanah. Demikian Bapak, terima kasih. Baik, rekan-rekan wartawan, ada dua hal yang saya tambahin. Yang pertama mengenai kasus mafia tanah masih terjadi. Sekarang Pak Menteri dan kita jajaran, untuk selain melakukan penindakan, kita pencegahan ini kita lakukan. Tadi sudah sedikit disampaikan bahwa kita ingin seluruh tanah di Indonesia, baik tanah masyarakat, tanah pemerintah pusat maupun daerah maupun BUMN dan BUMD, itu seluruhnya terdaftar. Kemudian kita membatasi juga untuk hak-hak lama seperti giri, petuk, rebonding dan lain-lain diberikan jangka waktu 5 tahun agar tidak dipergunakan setelah itu disalahgunakan. Kita berikan jangka waktu 5 tahun agar segera didaftarkan. Kemudian proses digitalisasi ini masih dilaksanakan, baik warkah, buku tanah, dan seluruh dokumen pertanahan ini dalam proses digitalisasi supaya jangan gampang dihilangkan atau hilang pada saat ada berperkara. Kemudian pastinya kita mempercepat penanganan sengketa yang tentu sengketa-sengketa yang tidak di ranah pengadilan kita upayakan untuk didorong untuk diselesaikan.
Nah, yang kedua masalah tadi hukuman. Di dalam hukuman kita menyampaikan ada 3 jenis, hukuman berat, hukuman sedang, dan hukuman ringan. Nah, hukuman berat itu ada yang diberhentikan dengan tidak hormat, ada yang diberhentikan dengan hormat. Jadi dari 32 itu cukup banyak yang diberhentikan dengan tidak hormat dan juga ada yang diberhentikan dengan hormat. Kalau yang dia tidak bukan dadernya, bukan yang bukan orang yang ini mempunyai inisiatif, mungkin bisa dihukum sedang atau ringan. Tetapi yang mempunyai inisiatif, yang mens rea-nya jelas, kita lakukan hukuman berat. Demikian Pak Menteri tambahannya. Baik, kami persilakan mungkin ada teman-teman yang ingin bertanya kembali, 3 orang juga ya. Yang pertama siapa? Sebutkan namanya. Fajar. Oke, yang coba dibesarkan saja yang satu, salah satu ya, pilih saja. Ya. Ini yang pertama. Selamat sore. Ya. Ini Pak, RCDI. pertama itu terkait kemarin ada surat dari staf kepresidenan Muldoko tanggal 1 Oktober 2014 tahun Yang ketiga, satu lagi ya. Siapa namanya itu? Paling kiri itu. Merdeka.com. Baik. Oke, yang pertama silakan. Terima kasih Pak. Ini yang saya tanyakan ada beberapa terkait kasus di Selatan di Makassar. Itu kemarin ada sempat surat yang beredar terkait surat staf kepresidenan Muldoko yang tertanggal 1 Oktober 2019 itu Pak. Yang ada itu penundaan mobile plan dari Pemprov terkait masjid Al-Marsal. Mungkin ada tanggapan terkait itu. Kemudian kasus mafia tanah terbesar sebenarnya ada di mana di Indonesia? Tidak kedengaran. Pertanyaannya tidak kedengaran. Bisa diulangi pakai handsfree. Baik, kalau gitu dilewati dulu ya. Ini Pak terkait kasus mafia tanah di Makassar. Kemarin ada sempat beredar surat staf kepresidenan Muldoko, kalau tidak salah tertanggal 1 Oktober tahun 2019. Itu ada permintaan untuk penundaan hibah dari Pemprov. Mungkin ada tanggapannya terkait itu. Kemudian ada juga terkait mafia tanah yang ada di Makassar itu, kasus mafia tanah itu ternyata oknumnya itu sama, ada Ince Baharudin dan Rahmawati. Kemudian yang ketiga itu kasus terbesar yang ada di Indonesia, mungkin bisa ada datanya di mana saja yang paling terbesar, apakah Makassar terbesar atau bagaimana? Terima kasih. Cuman libur ente. Apa itu persiapan? Terima kasih. Terima kasih kepada Kementerian dan moderator. Ini terkait sengketa tanah
yang mulai dari tahun 2006 itu sudah dilakukan untuk pengukuran, ya, bukti yuridis dan fisik bidang tanah itu sudah ada. Dari 2006 sampai sekarang itu sertifikat belum diterbitkan oleh BPN dengan alasan itu hilang. Ini sudah diberitakan. Ini di kantor BPN Kabupaten Sumeneb. Bahkan kami sudah melakukan proses hukum ke pengadilan PT Tun dan sudah dimenangkan, memutuskan untuk menerbitkan sertifikat, tapi sampai sekarang masih belum diterbitkan. Dan yang punya tanah tersebut yang merasa terzalimi saat ini berada bersama saya di belakang saya. Terima kasih. Bagaimana solusi dari Pak Menteri terhadap kantor BPN Sumeneb? Mafia tanah di Sumeneb. Jadi kalau untuk mafia tanah di Sumeneb, saya semua ada bukti-bukti dan data-data yang lengkap. Jadi kalau umpamanya ingin diturunkan tim ke Sumeneb, saya siap memberikan data tersebut. Karena selama ini selalu ngendap, kalau dilaporkan selalu ngendap, tidak pernah ada kelanjutan dan tidak ada tindak lanjut. Sudah laporkan ke Pak Menteri. Jadi mohon untuk Pak Menteri tindak lanjut, klarifikasinya bagaimana dan penjelasannya bagaimana. Terima kasih. Dapat poinnya Henry ini apa wartawan atau pengacara dulu? Saya wartawan di media di rajawalimedia.net. Pertanyaan ketiga. Siap. Silakan. Suaranya masih belum. Mute. Suaranya belum muncul. Halo, selamat sore. Halo, selamat sore. Ya, saya Dodi dari kupasmerdeka.com di Bogor. Ini aja, untuk beberapa minggu ke belakang ini terjadi aksi-aksi mahasiswa yang menuding adanya dugaan mafia tanah di Kota Bogor dengan objek tanah itu di Kelurahan Menteng, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor. Nah, tudingan ini mencapai kerugian negara di mana tanah negara diduga telah dibalik namakan ke pihak pribadi atau perorangan seluas 23 hektar lebih. Nah, dari dasar informasi yang kami gali sampai saat ini pihak BPN Kota Bogor, pemerintah Kota Bogor itu tidak pernah bisa menjawab bagaimana status tanah ini. Nah, informasi beberapa yang kami gali, pada tahun 2012, Kejaksaan Agung telah menetapkan tersangka kepada seseorang pribadi yang diduga telah membalikan tanah negara menjadi tanah pribadi. Namun kasusnya masuk kadaluarsa. Tapi sampai hari ini pertanyaan kami, wartawan-wartawan kami coba menggali informasi di pemerintah Kota Bogor, BPN Kota Bogor, tidak mendapat penjelasan secara real bagaimana status tanah ini, apakah sudah kembali ke negara atau jadi milik pribadi. Sementara kerugian negara di sana pernah dinyatakan oleh Kejaksaan Agung sebesar 1,2 triliun pada tahun 2012. Fakta hari ini perkiraan potensi kerugian negara mencapai 3,6 triliun. Dan sampai hari ini tidak ada pernah informasi atau pernyataan secara resmi baik pemerintah Kota Bogor, BPN Kota Bogor, bagaimana dengan status tanah negara saat ini. Sementara hari ini masih dikuasai oleh pihak pribadi atau PT yang ada di sana. Nah, mohon pertanyaan saya adalah gini, apakah kementerian punya data, apakah sudah menjadi atensi? Karena mahasiswa telah mendemo ini beberapa kali di Istana Negara untuk meminta kejelasan bagaimana status tanah yang ada di lokasi tersebut. Mungkin itu sementara. Terima kasih. Baik, kalau gitu 3 dulu, sudah selesai yang 3 tadi. Kami persilakan kepada Pak Menteri jawabnya. Tadi pertanyaan dari kawan Fajar, ini saya pikir Fajar media yang di Makassar. Saya banyak baca kemarin berita-berita dari Fajar tentang kasus
yang kita bicarakan, yang sedang kita juga perangin, mungkin menyangkut itu, karena tadi tidak cukup jelas apa yang ditanyakan. Tapi bahwa yang kalau kasus yang ada hampir sepertiga Kota Makassar, itu bersengketa atau disengketakan atau digugat atau di ini, yang kita duga ada indikasi mafia tanah, kita sangat serius dalam hal itu. Ya. Mungkin Pak Hari bisa menambahkan sedikit nanti. Tentang kasus BPN Semenap, kita akan cek nanti di lapangan. Kami akan minta atensi Kanwil untuk mengecek bagaimana duduk masalahnya. Saya belum bisa memberikan komentar, sampai nanti kita akan lihat dulu bagaimana duduk masalahnya. Tapi karena ini sudah menjadi perhatian, insya Allah itu nanti Pak Kanwil akan melihat dulu dan kemudian kita akan mendapatkan laporan. Kalau memang nanti ada hal yang tidak memerlukan investigasi dari Dirjen, kita juga akan lakukan, artinya dibutuhkan. Tapi mungkin kita akan mendapatkan informasi itu dari pihak BPN Semenep dan Kanwil Jawa Timur. Saya tentang kasus tanah di Bogor ini baru dengar dari Anda, itu kita baru dengar ya. Itu nanti kita akan cek gimana mungkin BPN Bogor, karena di dekat sini pasti mereka mempunyai informasi yang lebih baik. Nanti kita informasinya saya akan cek, kita akan cek ke Kabupaten Bogor atau ke Kota Bogor, bagaimana sih status tanah tersebut. Barangkali bukan di BPN masalahnya, barangkali. Namun BPN kalau dilaporkan atau kalau ada permintaan tentang status ada haknya, apalagi sudah HGB, paling sedikit BPN akan tahu. Ya. Sesuai itu, Saudara Dodi, saya akan bisa menjawab, kita akan cek. Apalagi ada menyatakan sudah pernah menjadi perkara di Kejaksaan Agung tahun 2012. Jadi begitu barangkali komentar singkat saya. Mungkin Pak Hari bisa menjelaskan perkembangan sedikit di Wisma Padat. Terima kasih Pak Menteri. Fajar, terkait dengan penanganan kasus atau tindak lanjut dari perkara yang tadi disampaikan, ada lebih kurang sepertiga Kota Makassar, itu lebih kurang ada 7 perkara yang sedang kita atensi. Tadi sudah disampaikan bahwa beberapa perkara yang sedang ditangani ini kita kalah di peradilan. Kita saat ini sudah membentuk tim gabungan antara BPN, Polda, dan juga Kejaksaan Agung. Kejaksaan Agung kita berharap ini nanti dari sana sebagai pengacara negara, kita akan berusaha untuk memulihkan, karena ini adalah aset yang sedang kita perjuangkan untuk dapat kita kembalikan. Dan aset ini juga menjadi sarana untuk kegiatan masyarakat. Ada masjid, ada beberapa tempat-tempat kegiatan yang tentu ini nanti kalau tidak kita upayakan untuk kita kembalikan pada negara, nanti kita juga akan rugi. Oleh karena itu, saat ini kita sedang mengupayakan upaya hukum lanjutan. Beberapa perkara yang sedang berproses di pengadilan, kita sedang melakukan identifikasi ulang, dan kita sudah mengajukan beberapa PK luar biasa atas perkara yang sedang disidangkan. Mudah-mudahan dengan upaya yang kita lakukan ini kita bisa mengembalikan aset yang menjadi perhatian masyarakat di Makassar. Demikian. Baik, ini sebetulnya ada juga Pak Menteri beberapa pertanyaan yang diajukan melalui informasinya. Izin bertanya Pak Menteri, melalui hasil LKP BPK tahun 2018 ada 13 perusahaan sawit, 6 diantaranya ada di Kalteng yang dinyatakan tidak sah melalui tersebut. Bahkan ada beberapa yang sudah hanyut, walaupun ada di dalam kawasan hutan.
ada yang harus menerima lahan kelangsungan. Bagaimana langkah yang diambil oleh ATR BPN sejak FACIS mengingat sampai saat ini belum ada tindakan tegas yang terpantau khususnya di Kalteng. Belum lagi dengan kasus tumpang tindih sertifikat di wilayah pemukiman sampai masih terpantau. Jadi kalau ini adalah memang pertanyaan bukan masalah mafia kelihatannya. Itu yang pertama. Yang kedua, ini dari dan 4 kasus. Pertanyaannya adalah untuk kasus di lapangan, kenapa terjadi konflik? Karena dengan mudahnya pihak perusahaan terbitin HGU, apabila ada konflik, harusnya BPN berani membatalkan izin yang sudah keluar itu untuk tidak aktif di perusahaan tersebut. Harus diselesaikan masalah masyarakat. Ini adalah mungkin adalah ada HGU yang di atas tanah masyarakat yang belum clear. Demikian mungkin pertanyaan. Ya. Oke, terima kasih. Tentang HGU di kawasan hutan yang Anda bicarakan di Kalimantan Tengah, itu rasanya waktu itu kita pernah rapat dengan BPK untuk mencari solusi terhadap hal tersebut. Sekarang setelah ada selama ini kita sulit menyelesaikan HGU atau kebun yang ada di dalam hutan atau kawasan hutan karena undang-undang selama ini sangat sulit untuk menuntaskan hal tersebut. Karena undang-undang yang ada sampai dengan undang-undang CK, setiap pelepasan kawasan hutan harus dapat persetujuan DPR RI. Ya. Untuk diketahui, itu banyak sebenarnya kebun dalam hutan tidak sepenuhnya kesalahan pengusaha. Tidak sepenuhnya. Karena dulu Anda ingat pernah ada kawasan hutan itu menjadi bagian dari kewenangan otonomi daerah. Oleh sebab itu banyak bupati melepaskan hutan karena masih kewenangan mereka. Kemudian terjadi perubahan kebijakan, kewenangan itu ditarik kembali ke Kementerian Kehutanan. Hingga yang sudah dilepaskan oleh bupati itu menjadi tidak jelas. Ya, tidak jelas. Dan kita tidak bisa selesaikan. Termasuk yang Anda sebutkan tadi. Dulu karena pernah dilepaskan oleh bupati, mungkin BPN karena sudah memenuhi syarat dikeluarkan HGU. Tapi begitu kembali kawasan ini kawasan hutan, maka HGU yang dikeluarkan BPN itu menjadi dalam permasalahan. Sekarang dengan Undang-Undang CK, Undang-Undang Cipta Kerja, masalah tersebut telah ada landasan hukumnya, yaitu bagaimana pelepasan ya atau yang keterlanjuran yang seperti itu ada ketentuannya, ada peraturan pemerintah yang sudah dibikin oleh Kementerian Kehutanan, ada peraturan Menteri Kehutanan yang peraturan pelaksanaan dari undang-undang tersebut, yaitu dikenakan denda misalnya, kemudian diberikan dilegalisir, kemudian kalau itu kawasan hutan diberikan sampai dengan sebuah siklus, ya. Setelah itu kembali kawasan itu karena itu kawasan kembali ke hutan dan lain-lain. Nah ini saya nggak bisa komentar banyak karena bukan kewenangan Kementerian ATR. Kami sangat menunggu akan bekerja sama dengan Kementerian LHK untuk menuntaskan masalah tersebut. Ada Perpres, Peraturan Presiden tahun 2018, PPTKH, percepatan pelepasan tanah dari kawasan hutan. Jadi sudah ada dasar hukumnya. Mudah-mudahan dalam waktu yang singkat, yang tidak lama, hal itu akan bisa kita selesaikan. Anda nyebut tumpang tindih dan carut marut administrasi pertanahan. Saya mengakui ada hal itu terjadi. Kenapa itu terjadi? Banyak faktornya. Faktor pertama adalah misalnya kenapa tumpang tindih, teknologi waktu itu mengukur itu tidak teknologi nggak sebagus teknologi hari ini.
Dulu diukur dengan teodolit, kemudian batasnya atau tanda batas itu kadang-kadang dibikin tidak permanen. Ya. Jadi itu salah satu sumbernya. Kemudian pemilik tanah tidak menguasai, tidak menjaga. Sehingga akhirnya ada orang yang menjaga atau ada orang yang menggarap, datang kepada kepala desa minta SKT kalau di luar Jawa. Ya. Itu kemudian keluar dengan SKT baru, datang ke BPN karena tadi administrasinya di masa lalu tidak rapi, mungkin terjadilah tumpang tindih. Intinya tumpang tindih tidak akan terjadi kalau pemilik tanah merawat tanahnya dan menjaga tanahnya. Nah, kemudian ada juga mungkin 1-2 kasus karena itikat buruk, niat buruk. Ya, orang datang membuat sertifikat palsu, membuat girik palsu, bawa ke BPN. Seperti Pak Hari tadi kemukakan, BPN tidak bisa mengecek apakah itu kebenaran formil, kebenaran materialnya. Ada girik, ya kan? Tanah tadi tidak dijaga, kuncinya tanah dijaga. Oleh sebab itu kalau misalnya Bapak dan Ibu punya tanah, supaya nanti tidak jadi sengketa, harus dijaga, harus dirawat, harus dimanfaatkan tanah tersebut. Ya. Jadi kalau misalnya tumpang tindih itu memang ada dan kita coba selesaikan. Ya. Kalau Anda tanya banyak enggak banyak, tapi ada. Ya kan? Kemudian ada lagi tadi pertanyaan tentang tanah di Tenanjaya Cibadak. Saya juga baru dengar ini. Ya. Kemudian ada juga yang ngirim ini tentang kasus mafia tanah di Rawamangun, menyangkut Pertamina. Kami belum mendapatkan laporan dari Pertamina. Kita akan komunikasi kepada Pertamina, apa yang kita bisa bantu. Karena BPN tidak bisa menggaruk kalau nggak ada gatal, gitu ya. Jadi kalau nggak ada yang gatal, kita nggak tahu garuknya di mana. Jadi memang ini kami dengar di koran, terjadi hal tersebut, nanti kita akan koordinasi dengan Pertamina, apa permasalahannya, apa yang bisa kami bantu. Barangkali itu Pak Moderator. Saya rasa teman-teman sekalian, demikian pertemuan konferensi pers kita pada hari ini, dan kita cukupkan demikian. Kami rasa tadi sudah cukup komprehensif semuanya, dan moga-moga bermanfaat. Terima kasih atas partisipasi teman-teman reporter, wartawan semuanya di seluruh Indonesia. Kami atas pihak Kementerian ATR BPN mengucapkan banyak terima kasih. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Terima kasih.